Selamat pagi para pemirsa dimanapun saudara berada. Saya Komarudin Watubun, mantan Ketua Pansus Revisi Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Pada pagi hari ini saya ingin meluruskan berita bohong yang disebarluaskan oleh Bupati Merauke, Saudara Romanus Mraka, yang di dalam video itu dia sampaikan bahwa tahun 2020 dia bertemu dengan Saudara Yan Mandenas dan saya untuk membahas revisi Undang-Undang nomor 21. Perlu saya sampaikan di sini bahwa yang benar adalah revisi Undang-Undang nomor 21 itu atas usul inisiatif pemerintah untuk 3 pasal. Pertama, pasal 1 tentang ketentuan umum, pasal 2 tentang sumber-sumber penerimaan provinsi dan kabupaten, itu pasal 34, dan pasal 76 tentang pemekaran. Semua pasal-pasal ini adalah pasal yang diusulkan lewat supres oleh pemerintah untuk dibahas di DPR. Dengan demikian maka apa yang disampaikan Saudara Romanus adalah bohong. Itu yang kedua. Poin yang ketiga, tentang waktu. Pansus DPR itu baru dibentuk pada 10 Februari tahun 2021. Pimpinan Pansus terpilih tanggal 30 Maret 2021. Ya, saya sebagai ketua, Saudara Yan Mandenas sebagai salah satu wakil ketua. Kami pertemuan resmi dengan tim dari Papua Selatan itu tanggal 8 Juli tahun 2021 yang dipimpin oleh Saudara Thomas Savanko. Ya. Dari data yang saya uraikan dari atas, setelah jelas bahwa Saudara Romanus melakukan pembohongan publik dalam menjelaskan hal ini kepada rakyat Papua Selatan. Pesan saya kepada Ade Romanus, kalau Anda menjadi pemimpin, boleh bersalah, tapi jangan berbohong. Ya, ini kebohongan yang nyata. Kata bahasa hukum itu secara sah dan meyakinkan kau berbohong kepada publik. Kenapa begitu? Kalau kau mau jadi gubernur, tidak perlu mengorbankan orang lain. Ya, pakai cara-cara yang terhormat. Kalau kau kerja dengan benar, saya yakin rakyat Papua Selatan pasti pilih kau. Tapi kau sudah belajar dengan cara-cara yang tidak benar, itu sama dengan merusak masa depanmu sendiri. Perjuangan Papua Selatan itu adalah perjuangan tim, ya, dari 20 tahun lalu yang dipimpin oleh Saudara John Glubagepse, mantan bupati, ya, Papua Selatan. Sekarang dilanjutkan oleh kepala-kepala daerah di 4 kabupaten itu. Jadi jangan karena sudah ada provinsi lalu kau mencapakkan seluruh teman-teman lain karena kepentingan politik mau jadi gubernur di Papua Selatan